Salam jemaat Tuhan, selamat pagi. Jumpa dengan Anda, tentunya saya berharap semua sehat, semua kuat, semua dalam berkat dan anugerah Tuhan. Karena saya percaya bahwa apapun yang terjadi, kamu adalah pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Artinya, mau Tuhan bawa saudara dalam keberhasilan, keberuntungan, ataupun dalam lembah baka, lembah kekelaman, lembah pergumulan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama, tidak pernah berubah kuasanya dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, pagi hari ini tentu saya bersemangat karena bertemu dengan orang-orang hebatnya Tuhan, yaitu saudara dan saya. Karena itu mari persiapkan hatimu untuk kita sama-sama membaca dan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ajak saudara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk semua kebaikan, kemurahan Tuhan yang kami alami sepanjang satu minggu ini. Bahkan hari ini kami masih bisa bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, bahkan memberi hati kami untuk diajar oleh firman Tuhan lagi. Dan kami tahu bahwa kalau kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari Bapa, bersama-sama dengan kami terus memberkati kami, terus mengurapi kami, terus menuntun kami. Jangan pernah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri. Sebab apa arti hidup ini kalau kami tidak berjalan bersama dengan Engkau? Oleh sebab itu pagi ini Tuhan, kami cuma minta biar kami terus belajar untuk menjadi pribadi yang dewasa, matang, mature, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kekasih Tuhan sekalian, berbicara tentang kedewasaan adalah satu target yang Tuhan ingin, atau sebuah pencapaian yang Tuhan ingin dialami oleh saudara dan juga oleh saya. Oleh karena itu pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Kristus. Saya penggal judul ini menjadi dua bagian, yaitu bertumbuh dewasa, dan penggalan kedua adalah dalam pengenalan akan Kristus. Dalam pengenalan akan Kristus tentu dimulai dengan saudara boleh meminjam kata daripada Ayub bahwa dulu aku mengenal Allah karena kata orang atau karena perkataan orang. Tetapi sekarang ini aku sendiri melihat Tuhan itu nyata di dalam hidup saya. Nah, perkataan Ayub ini boleh kita pakai di dalam penggalan, dalam pengenalan akan Allah. Kita dulu tidak mengenal Tuhan, kita dulu sampah, kita dulu orang yang terbuang, dulu kita di dunia yang gelap. Tapi Alkitab berkata bahwa karena kemurahan Tuhan, Dia menarik kita dari kegelapan. Dia bawa kita dari lumpur dosa. Kemudian Dia sucikan kita dengan darahnya. Dan Dia layakkan saudara untuk menjadi anaknya. Ketika kita menjadi anak, kita mulai terus belajar mengenal Allah. Terus belajar mengenal Allah. Dan ini yang disebut bertumbuh dewasa. Berapa banyak saudara yang mau bertumbuh dewasa? Katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata bahwa untuk supaya menjadi dewasa penuh, maka saudara dan saya semua mesti mencapai kesatuan iman, bahkan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, bahkan masuk di dalam tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara masih ingat ayatnya? Efesus 4 ayat 13 tentunya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, menjadi dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau saudara ingat satu ayat lagi yang juga adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia bilang, ini saya ucapkan terus menerus bagi saudara supaya kita beralih dari kehidupan ini. Dia katakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Katakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Apa yang dilakukan? Aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan tersebut. Bapak Ibu, engkau yang dicintai Tuhan,
Seseorang yang bertumbuh dewasa, saya mau bilang, adalah seorang yang justru menyadari bahwa dirinya itu belum sempurna. Amin. Kita yang bertumbuh menuju kedewasaan, saudara mesti sadar bahwa diri ini belum sempurna, masih terus diperbaharui, masih terus disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga orang yang mau bertumbuh menjadi dewasa, dia mesti menjadi seorang, saya mau bilang, pembelajar sejati dari Kristus Yesus. Karena pola Kristus Yesus itu yang harus kita pakai di dalam ini hidup. Oleh karena itu, orang yang mau bertumbuh dewasa, saya mau katakan dia adalah seorang pembelajar sejati. Selain itu, seorang dewasa juga dia adalah seorang yang suka pada tantangan. Dia tidak suka pada comfort zone atau zona nyaman, tapi dia suka pada tantangan. Jadi tantangan itu bukan sesuatu yang membebani kita, kemudian membunuh karakter kita, tapi justru tantangan itu challenge yang saudara dan saya alami dalam hidup ini, itu justru makin membuat kita dewasa, sehingga kita tidak menjadi orang yang alergi terhadap comfort zona nyaman. Nah, pagi hari ini orang yang dewasa juga adalah dia yang terus memacu dirinya supaya makin menyerupai Kristus, makin serupa dengan Kristus. Ukuran dewasa, saya mau bilang, untuk orang Kristen adalah dia mesti semakin serupa dengan Kristus, bukan secara fisik, berjenggot, kemudian memakai jubah dan lain sebagainya, tetapi lebih keserupaan dalam sisi rohani ataupun karakter. Oleh karena itu, pagi hari ini ada beberapa hal penting yang mau kita pelajari. Karena kita belajar dari 2 ayat tadi di atas, yaitu Efesus 4 ayat yang ke-13 dan juga 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 yang berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan tersebut. Nah, untuk supaya kita beralih dari kanak-kanak menjadi dewasa, maka ada beberapa hal yang mesti kita lakukan dalam hidup ini. Untuk supaya kita menjadi pribadi yang dewasa penuh, kita mesti memiliki, tadi dia katakan di dalam Efesus 4:13, bahwa sampai kita telah mencapai kesatuan iman. Pengharapanmu, imanmu kepada Tuhan itu mesti utuh, tidak boleh terpecah-pecah. Dia mesti tetap berkata, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, aku tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus Tuhan, Juru Selamat saya. Nah, kesatuan iman, kemudian pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ngisi apalagi belajar lebih lagi, sehingga pribadi Allah itu menjadi sesuatu yang diketahui secara benar di dalam kehidupan saudara dan saya. Diketahui bukan cuma memperbanyak literatur, memperbanyak pengetahuan, tapi saudara mesti tahu Allah yang benar, atau kebenaran Allah itu mesti ada di dalam diri ini, dan kita akan terus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oleh karena itu, beberapa hal yang mau kita pelajari. Yang pertama, orang dewasa itu menyadari bahwa dirinya belum sempurna. Setuju? Katakan amin. Yang pertama, ada sebuah kesadaran yang melekat di hati kita, bahwa sudah sehebat apapun, sudah mencapai titik sampai dimanapun, engkau mesti tetap mengerti bahwa engkau mesti menyadari bahwa diri saya, diri saudara itu belum sempurna. Kekasih Tuhan sekalian, seseorang yang bisa menyadari bahwa dirinya belum sempurna, itu adalah seseorang yang dewasa secara karakter. Artinya bahwa level pencapaian kita di dalam pengenalan akan Kristus, dalam kepenuhan iman, di dalam pengetahuan tentang anak Allah, selalu ada di dalam diri ini sebuah rasa belum sempurna.
Ketika kita tahu bahwa kita belum sempurna, maka kita akan mengingini Tuhan setiap saat. Katakan amin. Kita selalu mengingini Tuhan menginovasi hidup kita. Tuhan memperbaiki semua yang belum sempurna di dalam diri ini. Tiap hari kita berharap tangan Tuhan terus menuntun. Tangan Tuhan jangan pernah tinggalkan kita. Tangan Tuhanlah yang akan terus berjalan bersama dengan kita. Ketika kita berkata, aku puas, aku cukup, aku sudah tahu semuanya, maka kita tidak punya ruang untuk Allah bekerja bagi kita. Oleh karena itu, prinsip yang pertama yang saudara mesti miliki sebagai pribadi yang mau belajar dewasa dalam pengenalan akan Kristus, maka yang pertama menyadari bahwa diri ini belum sempurna. Atau dengan kata lain, saudara haus akan Tuhan, saya haus akan Tuhan, kita semua haus akan Tuhan. Kita pingin supaya Tuhan itu terus tiap hari itu memenuhi kita dengan pribadinya. Yang setuju katakan amin. Memenuhi kita dengan kehadirannya, memenuhi kita dengan atmosfer kerajaan Allah, sehingga saudara engkau terus berkata, Tuhan, mana lagi bagian hidupku yang mesti disempurnakan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar diri kita belum sempurna. Yang tahu dirinya belum sempurna, lambaikan tangan untuk Tuhan kita. Oleh karena itu, seorang yang bisa menyadari bahwa dirinya belum sempurna, saya tadi katakan bahwa dia adalah seorang yang dewasa secara karakter. Sedangkan kebalikannya adalah seseorang yang merasa dirinya baik dalam beberapa hal tentunya, atau dalam semua hal, atau dia merasa sempurna. Saya mau bilang ini adalah tanda ketidakdewasaan, kekanak-kanakan. Oh, anak-anak itu paling suka menduplikat kelakuan daripada orang-orang dewasa. Kadang-kadang anak-anak kecil tuh, kalau saudara perhatikan mereka suka ngambil sandal saudara, sepatu saudara, kemudian dia masukkan kakinya dan dia mencoba-coba untuk memakainya, dan pingin untuk menjadi dewasa, merasa diri sempurna, baik dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa kiasan, kalau saudara ingat peribahasa waktu kita masih SD, kita belajar, dikatakan bahwa tak ada gading yang tak retak. Artinya, sesempurna apapun saudara, sesempurna apapun saya, untuk menampilkan hidup ini selalu ada ketidaksempurnaan atau kekurangan. Nah, kenapa orang yang mau menjadi dewasa itu mesti memiliki sebuah kesadaran bahwa dirinya belum sempurna? Kalau kita belum sempurna, maka kita masih membutuhkan sesuatu yang lebih yang datang dari Tuhan untuk menyempurnakan kita. Walaupun tema besar GBI saudara tahu itu adalah to be like Jesus. Artinya menjadi seperti Yesus. Sempurna seperti Yesus itu pasti akan ke sana. Tapi di dalam perjalanan hidup ini, saudara, saya, kita sama-sama masih ada di dalam proses penyempurnaan. Oleh karena itu saya bilang tak ada gading yang tak retakan. Artinya siapapun saudara yang hidup ini kita tampilkan kayak apapun, selalu ada kekurangan. Selalu ada titik-titik di mana kita membutuhkan tangan Tuhan untuk menyempurnakan saudara. Merasa bahwa diri kita belum sempurna, ini menyebabkan kita bisa menyadari bahwa ada orang lain yang lebih baik dari saudara. Artinya membuat kita tidak sombong. Kita tidak menjadi orang yang arogan karena kita pikir kita yang paling sempurna. Ketika kita merasa bahwa kita belum sempurna, berarti kita punya sebuah kesadaran ada orang lain yang mungkin lebih dari kita. Baik itu secara pengetahuan, baik itu secara kekayaan, baik itu secara kecantikan, ketampanan, apapun juga. Ini yang saya sebut kerendahan hati. Kita punya sebuah kerendahan hati untuk mengerti bahwa kita belum sempurna. Seseorang yang rendah hati, saya mau bilang begini, adalah orang yang mau belajar kepada orang lain, mau belajar kepada Tuhan, dan mau berempati terhadap keadaan orang lain. Dan bahkan tidak lari dari persoalan ataupun menyembunyikan diri dengan berlindung pada bayangan tertentu. Jadi orang yang rendah hati itu berani jujur pada dirinya bahwa saya mau belajar dari Anda. Saya ingin tahu hal-hal yang belum saya tahu, tolong ajarkan saya. Jika kita punya prinsip seperti ini, saya percaya engkau adalah orang yang sangat dicari Tuhan, untuk Tuhan penuhi, Tuhan isi lagi, Tuhan berikan semua yang terbaik dalam saudara.
Nah, kalau kita belajar dari Rasul Paulus tentunya, dia adalah seorang yang mempunyai latar belakang yang hebat. Secara prestasi akademik, saudara mesti tahu bahwa Paulus itu adalah murid dari Profesor Gamaliel. Secara status agama, dia adalah orang Farisi, saudara, atau pemimpin agama. Namun Paulus bilang bahwa itu semua tidak berarti, itu semua dianggap sampah. Dia menyadari bahwa semua pencapaian, baik secara akademis, baik secara agamawi, itu semua dianggap sampah, tidak berarti. Dan di dalam semua kehebatan prestasi dan statusnya Paulus, ia menyadari bahwa dia belum sempurna. Mari belajar dari Paulus, saudara, yang tahu bahwa dirinya itu belum sempurna. Mari perhatikan 1 Korintus 13 ayat 9 sampai dengan 12. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Karena sekarang kita melihat secara dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Yang setuju katakan amin. Khususnya ayat yang ke-12, dia katakan aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Itu yang Paulus katakan. Saudara, dari ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus tidak berbicara kanak-kanak secara fisik, tetapi dia bicara tentang kedewasaan secara pengetahuan rohani. Pengetahuan kita tidak lengkap, nubuatan kita tidak sempurna. Betul, tadi kata ayat firman Tuhan begitu. Bahkan setelah pertobatan dan Paulus mengenal Kristus dan hidup dalam pelayanan yang luar biasa, Rasul Paulus masih menyadari bahwa hidupnya belum sempurna. Setuju katakan amin, karena pengenalan akan Kristus yang belum sempurna. Artinya karena dia sadar dia belum sempurna, dia punya kerinduan untuk terus mengenal, terus mengenal, terus mengenal. Coba kalau orang sudah merasa pintar, sudah merasa tahu semuanya, dia tidak ingin belajar lagi. Tapi Paulus, belajar dari Paulus, nubuatan dia bilang tidak sempurna, pengetahuan juga tidak lengkap. Karena itu dia mau terus belajar. Yang tidak sempurna, mari kita belajar supaya menjadi sempurna di dalam Tuhan. Haleluya. Kekasih Tuhan sekalian, jika kita menjadi orang yang merasa diri tidak sempurna, maka sekarang kita mau belajar. Poin yang kedua adalah orang yang merasa diri belum sempurna, itu dia akan menjadi seorang pembelajar sejati. Apa itu pembelajar sejati? Pembelajar sejati adalah bahwa dia pingin tahu lebih banyak, pingin mengerti lebih banyak, pingin menguasai lebih banyak tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Nah, kesadaran bahwa seseorang itu belum sempurna, ini akan membuat dia menjadi manusia pembelajar, baik secara pengetahuan maupun secara perbuatan ataupun karakter. Ia mempunyai semangat yang tak pernah habis untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik, menjadi sempurna, menjadi serupa seperti Yesus Kristus Tuhan. Dia juga mempunyai kasih dan empati yang penuh kepada orang lain. Perhatikan baik-baik saudara, bahwa menjadi pembelajar sejati ini adalah terus mengejar kehendak Tuhan, terus cari tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Setelah dia tahu isi hati Tuhan, dia mempraktekannya, dia mengerjakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga itu akan menjadi sebuah habit, kebiasaan di dalam hidupnya. Karena itu dilakukan, dia belajar, dia tahu, dia praktekkan, dia belajar, dia tahu, dia mempraktekkan. Oleh karena itu, orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang menjadi seorang pembelajar sejati. Dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah puas, tapi dia terus belajar dan belajar dan belajar dan belajar dari Tuhan, menambahkan segala sesuatu kepada dirinya. Coba perhatikan 2 Petrus pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Apa kata firman Tuhan dari 2 Petrus ini? Rasul Petrus berkata begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, garis bawahi ayat ini, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang.
Ayat berikutnya, sebab apabila semuanya itu ada pada kamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Petrus berkata bahwa orang yang menjadi pembelajar sejati itu akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan pada imannya itu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri kepada ketekunan, kepada kesalehan, dan kesalehan kepada kasih. Saudara perhatikan bahwa jika ini ditambahkan, ini menjadi bagian yang melimpah-limpah dalam saudara. Petrus berkata, kamu akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Jadi pengenalan kita pada Kristus Yesus nggak akan kosong. Kamu makin dalam dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau dalam dengan Tuhan, yang mau mengenal Tuhan lebih, menambahkan dalam imanmu, menambahkan dalam kebajikanmu, menambahkan dalam pengetahuanmu, menambahkan ketekunanmu, dalam kesalehanmu, di dalam kasihmu, itu sampai engkau menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kepada Yesus Kristus Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, jika kita memiliki prinsip seperti yang ditulis dalam 2 Petrus pasal 2 ini, maka engkau akan menjadi orang yang sangat-sangat dirindukan oleh Tuhan. Dari seorang pembelajar sejati, ketika dia menjadi penuh di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus tadi, menjadi giat dan berhasil dalam pengenalannya akan Kristus Tuhan, maka yang ada di dalam dirinya adalah, ini yang kita mau belajar di poin yang ketiga, yaitu tidak mencari kesenangan diri sendiri. Katakan tidak mencari kesenangan diri sendiri. Saudara, Alkitab berkata bahwa orang yang menambahkan iman kepada kebajikan kepada kesalehan, kepada ketekunan dan lain sebagainya, ini akan menjadi puas dengan apa yang Tuhan kasih kepada dia. Bahkan kepuasan itu akan dia bagikan kepada orang lain, sehingga dia tidak menjadi orang yang egois. Apa yang sudah dia dapat untuk dirinya, apa yang dia punya untuk dirinya, tetapi dia tidak lagi untuk diri sendiri. Dia mulai melihat bahwa ada orang lain yang juga justru membutuhkan, ada orang lain yang juga justru membutuhkan apa yang dia dapat, sehingga dengan mudah orang tersebut akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi, seorang pembelajar sejati akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Setuju katakan amin, tadi dikatakan dalam 2 Petrus. Nah, pribadi yang semakin kuat itu akan menjadi serupa seperti Kristus. Dia memiliki karakteristik Kristus dalam hidupnya. Dan ketika dia memiliki karakteristik seperti Kristus, maka dia menjadi orang yang berempati kepada orang lain, suka menolong orang lain, tidak menjadi egois dan tidak mencari kesenangan sendiri. Bahkan dia suka membangun orang lain untuk membuat orang lain juga menjadi sukses di sana. Setuju katakan amin. Menjadikan orang lain mungkin lebih utama dari dirinya sendiri, dan memberi kesempatan untuk orang lain maju dan juga belajar dari Yesus. Karena itu kita mau belajar dari Yesus. Yesus sendiri berkata dalam Markus pasal 10 ayat 45. Perhatikan Markus 10. Kata Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya begini. Karena anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lihat karakter Tuhan Yesus yang dewasa seperti ini. Dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Orang dewasa itu punya kekuatan hati untuk memberi dirinya kepada orang lain. Orang dewasa yang belajar dari Yesus akan menjadikan dirinya tidak untuk dilayani, tapi kita mau melayani. Sehingga pelayanan itu tidak dibikin menjadi sebuah ajang untuk kita mempertontonkan kehebatan kita, tapi melayani itu menjadi sebuah kehormatan yang kita terima dari Tuhan.
bahwa saudara dan saya bisa berarti untuk orang lain. Yang setuju katakan amin. Sehingga Tuhan Yesus bilang anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawa. Bagi saudara dan juga bagi saya, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dia bukan cuma melayani biasa-biasa, tapi nyawanya dia berikan. Dia lepaskan supaya saudara dan saya dapat keselamatan. Itu sebuah tindakan pembelajaran yang mesti kita dapat dari Yesus pagi ini. Bahwa betapa dia begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu hebat untuk melakukan hal yang ini. Seseorang yang tidak mencari keuntungan sendiri adalah dia yang berani mengorbankan apapun yang dia punyai. Asal melihat orang lain, melihat gereja, melihat komunitas di mana dia ada, itu makin maju. Seorang yang dewasa tidak lagi berpikir bahwa gereja, komunitas, orang lain itu hanya dompleng keberhasilan, dompleng ketenaran, tetapi justru dia lebih melihat bahwa keberhasilan daripada orang lain, keberhasilan dari gereja Tuhan, keberhasilan dari komunitas yang dimana dia ada, dia bertumbuh, itu menjadi sebuah sukacita. Wow, luar biasa gereja kita maju, wow luar biasa teman saya maju, wow luar biasa komunitas kita ini berdampak luar biasa. Nah, kalau prinsip ini ada di dalam diri kita, berarti saudara sementara menjadi pembelajar sejati yang tidak mencari kesenangan diri sendiri. Yang setuju tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Bahkan Roma 5 ayat 1-3 berkata begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi seperti ada tertulis, kata-kata tercercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi perhatikan, penulis kitab Roma pun menulis, menjelaskan, memberikan pengertian kepada saudara dan saya bahwa kamu yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan mencari kesenangan diri sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Demi kebaikan untuk membangunnya. Katakan demi kebaikan untuk membangun orang lain. Saya wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Haleluya. Nah, orang dewasa itu tadi saya bilang tidak mementingkan diri sendiri atau tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi dia lebih mengutamakan orang lain, mengutamakan gereja, mengutamakan komunitas. Dan ketika dia melihat orang lain berhasil, dia melihat gereja berhasil, dia lihat komunitas di mana dia berada, wah hatinya bangga. Sebab apa? Dia bahagian dari situ. Ini bahagian di mana ada kontribusi secara spirit dan karakter di situ untuk supaya mereka terbangun semuanya. Tapi Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang dewasa tidak mementingkan diri sendiri. Lebih dalam lagi poin yang keempat saya mau kasih tahu untuk saudara, bahwa orang yang dewasa adalah dia yang bersikap adil atau dia tidak suka menghakimi. Semakin kita berjalan dan bertumbuh dalam kedewasaan, saudara, akan semakin kita kurang untuk menilai ataupun menghakimi orang lain, sebab sudah tidak ada waktu untuk itu. Waktu kita adalah untuk mencari kehendak Tuhan, belajar tentang apa mau Tuhan, menambahkan semua dalam iman kita, dalam keyakinan kita tentang pribadi Tuhan yang luar biasa itu, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk kita mau menilai orang dengan cara kita ataupun menghakimi seseorang. Dengan semakin dewasanya umat Tuhan, maka semakin kita memberi ruang kepada orang lain untuk belajar dan memperbaiki diri, memberitahukan dengan sopan, memberitahukan dengan bijaksana hal-hal yang perlu dirubah, hal-hal yang perlu ditambahkan, hal-hal yang perlu diperbaharui. Jadi kita tidak berdiri menjadi orang yang menjudge atau menghakimi, tapi justru kita datang dan memberi solusi kepada
orang tersebut atau kepada gereja, kepada komunitas di mana kita ada. Nah, ini pembelajar sejati adalah dia yang tidak cepat menjadi hakim atas orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi, kedewasaan membuat setiap kita makin memiliki hikmat Tuhan. Setuju, katakan amin. Makin dipenuhi dengan hikmat, sehingga kita semakin tidak mudah untuk tidak seimbang, tidak balance dalam hidup ini. Kita akan berdiri pada proporsi yang tepat untuk menyatakan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan melihat seperti Yesus melihat. Amin. Kita akan berbicara seperti Yesus berbicara. Bahkan kita akan penuh belas kasihan dan tidak mudah untuk menjudge atau menghakimi siapapun juga. Ayat firman Tuhan mari perhatikan di Lukas pasal 6 sebentar. Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam haribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini pengajaran Yesus yang dahsyat supaya kita mengerti bahwa kita bukan hakim untuk sesama kita. Kita bukan orang yang dikasih tongkat sama Tuhan untuk menunjuk orang. Tetapi Alkitab bilang, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepadamu. Sehingga mari kita lihat di sini bahwa pengajaran Tuhan Yesus, mari lihat diri kita. Sudah sejauh mana kita menteladani Yesus? Sudah sejauh mana kita belajar menjadi dewasa di dalam Tuhan? Atau kita masih suka untuk menghakimi, suka untuk menjudge orang dengan cara yang kita punya. Satu ayat lagi, Yohanes 12 ayat 47, perhatikan sebentar. Selain daripada Lukas 6, 37, 38, saya bawa saudara untuk lihat Yohanes pasal 12 ayat 47. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Perhatikan sekali lagi. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak akan menjadi hakimnya. Sebab aku akan datang bukan untuk menghakimi dunia, untuk menyelamatkannya. Ini perkataan Yesus bahwa kalau ada orang yang tidak mendengar perkataan Tuhan, no problem bagi dia. Dia tidak akan menghakimi. Sebab dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Visi Tuhan jelas. Tujuan dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Dia mengorbankan nyawanya untuk supaya kita diselamatkan. Oleh karena itu, perhatikan 4 poin penting di pagi hari ini yang saya sampaikan untuk saudara semua. Yang pertama adalah pastikan saudara dan saya dewasa di dalam Tuhan dan engkau menyadari bahwa dirimu itu belum sempurna. Setuju, katakan amin. Yang kedua, engkau benar-benar sadar dan mengerti bahwa ketika engkau belum sempurna, maka engkau mau terus belajar dan belajar, sehingga saya bilang engkau adalah seorang pembelajar sejati daripada Tuhan. Karena engkau belajar dan terus belajar dari Tuhan, maka hidupmu akan makin menjadi berkat. Engkau tidak lagi mencari kesenangan untuk diri sendiri, tapi engkau mencari kepentingan, menolong atau memberi kesempatan untuk orang melihat Tuhan menolong. Kemudian yang keempat adalah dia tidak akan berdiri dan menjadi hakim untuk orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ujian kedewasaan dalam pengenalan akan Kristus ini adalah apakah pada akhirnya saudara mengenal Allah atau tidak? Sebab jangan sampai pada akhir daripada perjalanan kita masing-masing mengiring Tuhan dalam pendewasaan, dan pada ujungnya saya ingat ada perkataan Tuhan Yesus bahwa aku tidak mengenal engkau. Karena kita adalah orang yang munafik.
Kita adalah orang yang memakai topeng yang sebenarnya tidak menampakkan sesungguhnya apa jati diri saudara. Kan kita tidak mau belajar dari Tuhan. Kita tidak mau menjadi dewasa penuh di dalam Dia. Seperti yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengandalkan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan, ini yang Tuhan bilang sama kita, bahwa betapa hidup ini mesti menjadi berarti, haus akan Tuhan, menjadi pribadi yang belum sempurna di dalam Tuhan. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bukankah kami mengusir setan, bukankah kami mengadakan mujizat? Pada waktu itu Tuhan akan berterus terang kepada kita dan Dia berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu hai si pembuat kejahatan. Dan itu merupakan waktu yang paling pilu untuk setiap kita. Nah saudara, ayat ini yang kita baca tadi adalah sebuah pernyataan Tuhan yang sangat ketat tentang jati diri daripada setiap saudara yang dewasa. Dewasa itu tidak ditunjukkan dengan kita mendemonstrasikan karunia-karunia Roh Kudus yang ada pada kita. Tetapi saudara lebih memahami Tuhan dengan dalam. Engkau lebih mengasihi Tuhan dengan lebih dalam. Sehingga ayat ini sering diabaikan karena pemahaman bahwa itu cuma ditujukan untuk nabi-nabi palsu. Namun ayat ini mungkin telah menjadi perdebatan juga di antara orang-orang hebat. Namun pagi ini saya ingin ajak saudara, mari kita berpikir jernih. Benarkah kita ini sudah bebas dan lolos dari ayat yang disebut pembuat kejahatan? Mungkin ayat ini ditulis untuk saudara dan juga untuk saya. Mungkin kita masih berpikir menjadi egois, kita masih tidak tulus, kita sombong, dan kita menjadi orang yang arogan dalam hidup ini. Sehingga kehidupan kita di satu sisi kita mendemonstrasikan kuasa Allah, di satu sisi kita hidup di dalam berbagai-bagai kejahatan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Biar ini firman boleh menjadi koreksi dalam pendewasaan kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu waspadalah saudara ketika kita melakukan apapun untuk Tuhan. Meskipun dengan karunia yang supranatural, yang dahsyat sekalipun. Ini bukan menjadi ukuran atau jaminan kita bahwa kita kenal Tuhan dengan sempurna. Tapi karakter seperti Kristus, makin menyerupai Kristus, itulah yang membuat kita dikenal dan dikenal oleh Tuhan. Oleh karena itu, mulai dengan menyadari ketidaksempurnaan saudara, supaya dalam ketidaksempurnaan saudara itu kuasa Tuhan nyata. Kita terus belajar dari Tuhan supaya kita makin menjadi berkat bagi orang lain. Ketika orang lain menjadi berkat, kita tidak lagi mementingkan diri sendiri. Bahkan kita tidak berdiri untuk menjadi hakim untuk siapapun juga. Sekiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan pagi ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih-kekasih Tuhan sekalian, di pagi hari ini juga saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk mempersiapkan anggur dan roti perjamuanmu, untuk kita sama-sama akan makan perjamuan di pagi hari ini. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus, izinkan saya membacakan ayat firman Tuhan ini untuk saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Rasul Paulus, bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, perhatikan baik saudara, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ataupun minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu saya percaya bahwa ada kesempatan untuk kita mengoreksi diri. Menyadari ketidaksempurnaanmu. Bahwa ketidaksempurnaanmu kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang menyempurnakan kamu. Tundukkan kepalamu dan berdoa. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang telah menyelamatkan kami. Menebus kami. Memberi nyawamu untuk supaya kami memperoleh nyawa. Engkau tergantung di atas kayu salib, menanggung segala kutuk supaya kami tidak terkutuk. Engkau mati di atas kayu salib, tergantung di sana supaya kami yang mesti mati di dalam dosa diselamatkan, diluputkan daripada segala hukuman. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, di tangan kami ada roti dan anggur yang menjadi lambang dari tubuh dan darah-Mu. Sebentar lagi bersama dengan semua umat Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakan kami, kuduskan kami, sucikan kami, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat yang besar atas kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang mari persiapkan roti saudara. Di roti ini atau hostia ini ada cetakan ayat firman Tuhan di situ. Saudara boleh membaca sebentar. Ayat itu mungkin menjadi rema bagimu. Mungkin menjadi sebuah nasihat teguran bagimu. Atau penguatan bagi kamu. Jadikan itu rema yang kuat atas hidupmu sebelum engkau makan dari tubuh Yesus Kristus Tuhan. Jika sudah, mari angkat rotimu di atas tangan kananmu. Lebih tinggi di atas kepala. Bawa imanmu kepada tubuh Yesus Kristus Tuhan. Percaya bahwa dia Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Tubuhnya itu terpecah-pecah untuk saudara dan saya. Oleh karena itu sebelum kita makan secara bersama-sama, dengarkan sekali lagi sabda Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus, dia Allah yang sempurna bagi engkau. Dia Allah yang tidak pernah akan meninggalkan engkau. Karena itu mari angkat tinggi-tinggi rotimu, seraya mendengarkan sabda Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, ini telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Mari makan dengan iman dan alami kuasa mujizat dalam hidupmu. Haleluya. Makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawanmu. Percayalah bahwa darah Yesus Kristus yang tercurah di atas Kalvari itu menjadi berkat yang luar biasa bagi saudara. Menyucikan, mengampuni, menghapus dosa saudara dan saya. Bahkan melayakan kita untuk diberkati senantiasa. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauan ucapan syukur yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Minum dengan iman dan alami kuasa mujizat dalam hidup saudara. Haleluya. Sekarang mari buka tanganmu dan kita menaikkan syukur kepada Dia. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang telah menyelamatkan dan menebus saudara. Dia yang rela mati di atas kayu salib. Betapa pengorbanannya begitu mahal bagimu, begitu luar biasa. Karena itu angkat tanganmu, ucapkan syukur atas kemenangan, atas kekuatan, atas mujizat, atas kesembuhan yang Tuhan lepaskan dalam engkau pagi hari ini. Terima kuasa itu, terima mujizat itu, terima kesembuhan itu. Dia datang untuk menyembuhkan kamu, Dia datang untuk menyelamatkan kamu, Dia datang untuk memberikan kelegaan bagimu. Semua telah Dia selesaikan di atas kayu salib, dan engkau terima kemenangan itu. Terima kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapakku berdoa untuk seluruh jemaatmu, untuk setiap kami pada pagi hari ini yang bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Kami tahu korbanmu begitu luar biasa. Darahmu telah mengalir dan membasahi, membasuh kami, menyucikan kami. Dan sekarang kami menjadi orang-orang yang layak bagimu. Orang-orang yang ditebus, yang berdiri dengan percaya diri bahwa kami adalah umat yang dikasihi Tuhan. Berkati setiap kami di rumah, di pekerjaan, di bisnis, di apapun juga yang kami kerjakan sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan. Di sana kami melihat kuasa, kami melihat mujizat, kami melihat kedahsyatan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau menjadi orang yang dewasa, yang mau terus belajar daripadamu. Berikan kami kekuatan untuk kami terus masuk lebih dalam semua kehendak-Mu Tuhan. Sehingga jika Engkau datang, Engkau temui kami adalah orang-orang yang melakukan kehendak-Mu sampai akhir zaman. Terima kasih, berkati umat-Mu pagi ini. Urapi mereka dengan urapan yang baru. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan selalu buat itu menjadi berhasil. Umat Tuhan, kita akan segera selesai dengan ibadah ini. Mari buka tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang yang melimpah yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertaimu, menolongmu, membimbingmu mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.